Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu, dipancarluaskan dari gelombang 102,3 Radio Rasa FM. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermohon berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dilindungi dari berbagai wabah, berbagai musibah, terutama tentu saja di saat kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwata illa billah alil azim. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita menggapai kehidupan yang penuh keberuntungan. Menggapai kehidupan yang penuh keberuntungan. Insyaallah kita akan buka surah Fatir, surah yang ke-35. Dimulai pada ayat ke-29 ya, dan ayat ke-30 ya. Dua ayat dari surah Fatir, surah yang ke-35, dimulai pada ayat yang ke-29 ya, dan ayat yang ke-30. Kita bacakan dulu ayatnya ya. Surah Fatir, surah yang ke-35, dimulai pada ayat ke-29 dan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ini dua ayat di surah Fatir, surah yang ke-35, dimulai pada ayat ke-29 dan ayat ke-30. Sebagai bahan renungan bagi kita, tentu saja bahwa setiap manusia senantiasa berkeinginan untuk bisa mendapatkan keberuntungan di setiap langkah hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu tentu saja keberuntungan adalah fitrah insaniyah. Manakala seseorang melakukan sebuah transaksi, begitu kan, apapun jenis transaksi tersebut, maka yang akan senantiasa diharapkan dari apa yang dicari, dari apa yang diperjuangkannya itu adalah keberuntungan.
Dan ini adalah hal yang memang senantiasa dicari ya dan diperjuangkan. Namun tentu saja kalau kita kembali kepada hakikat perjalanan kehidupan, tidak setiap yang kita harapkan menghadirkan keberuntungan itu selalu berpihak kepada kita. Ada kalanya justru kita berhadapan dengan kerugian. Dan ini yang harus senantiasa kita sadari, bahwa tidak semua yang kita lakukan dalam sebuah transaksi tidak selamanya bisa menguntungkan. Pada satu waktu kadangkala kita mengalami kerugian, bahkan berujung pada kebangkrutan. Akhirnya kita juga menyesal dan kemudian mengalami kekecewaan. Bahkan kadangkala juga ada yang sampai mengalami trauma berkepanjangan akibat kerugian, akibat kebangkrutan yang terjadi. Nah, begitulah memang galibnya begitu kan, bila kita bertransaksi dengan manusia dan di dalam kehidupan dunia ini. Tidak selamanya apa yang kita cita-citakan menjadi wujud keberuntungan, kebahagiaan, bahkan kesenangan. Namun di ayat ke-29 dan di ayat ke-30 di surah Fatir ini kita dijelaskan dan kita dibimbing serta diarahkan oleh Allah SWT bagaimana setiap pandangan dan hati senantiasa harus memahami kembali bahwa ada perkara-perkara yang menurut pandangan Allah ini akan senantiasa berhadapan dengan keberuntungan. Artinya manusia akan terbebas dari kerugian. Kalau galibnya transaksi dalam kehidupan manusia ini ada kalanya mengalami kebangkrutan, ada kalanya mengalami kerugian. Namun tidaklah demikian bila kita melakukan sebuah transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-29, ayat ke-30, dua ayat ini sekali lagi kita mendapatkan bahan pelajaran yang sangat luar biasa tentang transaksi gitu ya, yang akan dapat membebaskan kita dari segala bentuk kerugian dan penyesalan. Dan kalau kita baca ayat ke-29 di surah Fatir ini, Allah SWT mengurutkan terkait dengan transaksi-transaksi dari apa yang nanti akan memberikan kepada kita keberuntungan. Dan Allah SWT mengungkapkan dengan kalimat tijarah, dengan perdagangan, dengan perniagaan. Tentu saja ini sebagai bentuk stimulus ya, sebagai bentuk dorongan gitu kan, rangsangan kepada mereka-mereka yang beriman agar mereka terus berjuang, terus berusaha bagaimana bisa menghadirkan keberuntungan. Dan hal ini tentu saja juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dengan istilah tijarah. Karena memang manusia pada galibnya selalu akan respon begitu kan. Akan dengan begitu cepat tanggap kalau sudah bicara terkait dengan transaksi. Dan yang dimaksudkan pada ayat ke-29 dari transaksi yang nanti akan menghadirkan keberuntungan itu adalah innalladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Jadi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dalam makna yang sebenarnya tentu saja. Bagaimana dengan membaca, kemudian mengarahkannya kepada upaya untuk mengerti, untuk memahami apa yang dibacanya itu, kemudian menghayati apa yang dibacanya. Lantas kemudian sampai kepada upaya untuk mengamalkan apa yang dibacanya. Sehingga Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi pedoman, gitu kan, dan jalan cahaya di dalam kehidupan.
Nah, inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diisyaratkan bahwa mereka-mereka yang senantiasa membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, mereka ibarat sedang bertransaksi dengan Allah. Yang jaminannya adalah mereka tidak akan rugi. Sebab tatkala mereka membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan begitu banyak penjelasan, begitu banyak pelajaran yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran. Demikian juga tentu begitu banyak mengandung peringatan berharga. Sehingga setiap langkah hidup dan kehidupan yang dibangun senantiasa berada di dalam garis kemuliaan. Senantiasa memiliki kejelasan hidup. Karena apa yang dibaca dalam Al-Quran tentu saja akan memberikan tuntunan jalan. Bagaimana dia melangkah sehingga langkahnya tidak salah arah. Bagaimana dia juga menjalani kehidupan dengan merujuk kepada pedoman hidup yang jelas dari Al-Quran. Dan seumpama dia berada di dalam kegelapan, dia menemukan cahaya. Cahaya itulah yang kemudian bisa membawanya pada tujuan dan harapan dari setiap langkah hidup dan kehidupannya. Sehingga ia tidak akan tersesat begitu kan. Tidak akan salah di dalam menentukan langkah. Kalau kata istilah orang Sunda itu mual ngatog gitu kan. Sebab dengan adanya cahaya pasti akan memiliki kekuatan untuk melihat cahaya itu sebagai jalan penerang. Nah, demikian halnya mereka-mereka yang senantiasa menghadirkan Al-Quran di sepanjang hidup dan kehidupannya. Tentu saja tidak sekedar dibaca, begitu ya, tidak sekedar didengarkan. Tapi bagaimana setiap perkara dari Al-Quran yang mereka baca, dari apa yang mereka dengar, betul-betul menumbuhkan girah, gitu kan, menumbuhkan semangat di dalam dirinya untuk terus menghayati makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga tatkala diamalkan di dalam kehidupan tentu saja akan memberikan kemuliaan, akan menghadirkan keberuntungan, terbebas, terlepas dirinya dari segala bentuk kerugian. Demikian juga halnya apa yang dibaca itu tentu saja akan menuntun hidupnya pada jalan kebenaran. Sehingga makin terang bagi dirinya mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana halal, mana haram. Mana perkara-perkara yang boleh dilakukan dan mana perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini semua tentu saja terbangun dari adanya bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melewati Al-Qur'an, ya kan. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Maka mereka-mereka ini yang nanti akan terhindar, terbebas dari segala kerugian. Ibarat sebuah perdagangan, betul, maka perdagangan itu akan menguntungkan. Nah, ini sekali lagi Allah SWT menggunakan kalimat tijarah agar manusia cepat respon, begitu ya. Dan umumnya manusia kalau sudah bicara terkait dengan perniagaan atau perdagangan, dia akan merespon. Ya. Kenapa? Karena di balik itu tentu saja yang terbayangkan adalah keberuntungan. Nah, untuk bisa mendapatkan keberuntungan tersebut, maka Allah SWT memberikan bimbingan kepada kita agar hidup beruntung. Ya, yang harus dibangun itu adalah bagaimana kita menghadirkan Al-Quran betul-betul sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan sebagai jalan cahaya di dalam kehidupan. Apa yang dibaca, apa yang didengar, betul-betul dimengerti, difahami, dihayati, dan pada langkah berikutnya tentu saja adalah untuk diamalkan, gitu kan, di dalam kehidupannya. Nah, ini yang pertama ya, dengar saya. Wa aqamus shalah. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat. Artinya bukan sekedar gerakan, tapi tentu saja dalam kaitan sholat ini. Bagaimana sholatnya bisa mengubah karakter dari perkara yang buruk kepada perkara yang baik.
Bahkan bisa mencegah perkara-perkara yang buruk tersebut hadir dalam dirinya. Nah, ini sebagaimana yang diungkapkan di surah Al-Ankabut ya di ayat ke-45. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat, laksanakan salat. Karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, karena itu tentu saja salat yang dimaksudkan di sini bukan sekedar gerakan-gerakan dari takbiratul ihram hingga membaca salam, itu bukan sekedar itu. Tapi bagaimana pemaknaan terhadap apa yang dibaca itu betul-betul hadir sebagai kekuatan hidup. Sejak takbiratul ihram betul-betul dimaknai betapa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha akbar, yang maha besar. Sehingga pantang bagi dirinya untuk membesar-besarkan perkara lain selain Allah. Jadi kalau ada masalah tidak memandang masalah itu besar karena ada zat yang maha besar. Sehingga dia betul-betul ringan menghadapi masalah itu. Kenapa? Karena dia akan dibantu oleh zat yang maha besar di dalam kehidupannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat inilah yang nanti tentu saja akan menghadirkan kekuatan di dalam kehidupannya untuk senantiasa menghadirkan Allah di setiap langkah hidup dan kehidupannya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu mereka-mereka yang benar-benar di dalam melaksanakan salatnya, maka salat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Itu akan jauh dalam kehidupannya perkara-perkara keji dan munkar. Kenapa? Karena dengan salatnya betul-betul menjadi pemegar dirinya, pengendali dirinya. Kalau ia mengucapkan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya kan, Allah yang maha besar. Maka sadar di dalam setiap langkah hidupnya ketika dia menjalani aktivitas hidup, dia akan membesarkan nama Allah. Jadi kalaupun dia berhadapan dengan tugas-tugas kerja yang dalam tanda petik begitu ya dianggap sebagai perkara yang besar, maka hal itu tidak akan menjadikan dirinya membesarkan perkara-perkara tersebut. Karena ada zat yang jauh lebih besar, yang maha perkasa, lagi maha kuasa di atas segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan salat begitu ya, terbangun kondisi-kondisi di mana seorang akan betul-betul bisa menghadirkannya sebagai barometer, sebagai alat ukur untuk senantiasa berada pada garis hidup yang lurus. Tidak menyimpang, tidak menantang, tidak menentang begitu kan. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Jadi langkah yang ketiga pendengar AC untuk bisa mendapatkan keberuntungan di dalam hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melewati ayat ke-29 di surah Fatir ini adalah bagaimana kita senantiasa menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah anugerahkan. Baik dengan diam-diam maupun terang-terangan. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa terus membangun jiwa empati pada sesama dengan langkah menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Jadi ada kesadaran begitu ya bahwa ini semua dilakukan untuk dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Infak yang dibangun di dalam kehidupannya, ya kan? Ini adalah untuk membangun semangat empati kepada sesama. Dia berikan itu baik dengan cara diam-diam maupun dengan terang-terangan. Dan tentu saja ini dilakukan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi-kondisi seperti inilah yang memang harus senantiasa kita bangun. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti saat sekarang ini. Ya kan, kondisi pandemi sejak awal itu kan juga mulai banyak menghadirkan perubahan-perubahan. Dalam dunia kerja banyak mereka-mereka yang terdampak sampai akhirnya dia
ya tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan. Sehingga ini memerlukan bantuan dari siapa? Dari mereka-mereka yang memiliki kelebihan harta, dari apa yang Allah anugerahkan kepada diri mereka. Sehingga ini akan terbangun semangat untuk berempati. Ya, silih tulungan, silih bantuan gitu kan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Ya, tujuannya adalah untuk membantu, tujuannya adalah untuk meringankan bebannya. Dan tatkala manusia sudah berada pada kisaran hidup di mana dia senantiasa membaca kitab Allah, Al-Quran, dalam makna menghayati, kemudian juga mengamalkan isi kandungannya. Demikian juga dia senantiasa melaksanakan sholat dalam makna yang sebenar-benarnya, yang dengan sholatnya itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Demikian juga membangun empati dengan senantiasa menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Allah menyatakan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi inilah bentuk transaksi yang terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan istilah tijarah? Karena manusia acap kali mudah terpancing begitu ya, mudah tertantang kalau sudah bicara tentang tijarah, perniagaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita dengan penguatan itu. Dengan pancingan-pancingan agar kita betul-betul bisa tergerak hati untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari jalan hidup yang dibangun di dalam dirinya. Yakni tatkala dia senantiasa membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, ya, mengamalkan isi kandungannya dan menghadirkan Al-Quran betul-betul sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan sebagai jalan cahaya dalam hidupannya. Menghadirkan sholat betul-betul sebagai benteng kekuatan di dalam dirinya, sehingga dirinya bisa tercegah dari segala bentuk perbuatan keji dan munkar. Demikian juga membangun empati kepada sama yang dia lakukan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Baik dengan cara diam-diam maupun dengan terang-terangan. Pokoknya tidak ada satupun yang tersimpan di dalam kehidupannya, sehingga ia senantiasa berjuang begitu dengan penuh kesungguhan hati. Agar apa yang dimiliki di dalam kehidupannya betul-betul bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lainnya. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Nah, pendengar asih, di ayat ke-30 di surah Fatir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan begitu ya, bahwa apa yang menjadi tujuan dari kehidupan manusia untuk bisa mendapatkan keberuntungan itu adalah bagian dari isyarat insya Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika mereka senantiasa mengikuti petunjuk itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan. Allah akan memberikan penguatan ya kan bagi dirinya untuk makin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hal yang nanti akan mencelakakannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, senantiasa memberikan peluang dan kesempatan bagi setiap hambanya untuk memperbaiki diri. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat asy-syakur, Maha mensyukuri, yakni memberi pahala atas perbuatan baik hambanya, kemudian memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan berbagai hal yang kemudian nanti bisa menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di dalam kehidupan hamba-hambanya. Maka itu di dalam menjalani kehidupan, sejatinya setiap pribadi muslim
Kita akan terus berjuang begitu kan, meraih puncak sukses hidup. Tidak hanya mengejar pada urusan harta yang terkadang tidak selamanya menguntungkan dan tidak selamanya membahagiakan. Tapi bagaimana kita juga berjuang keras untuk dapat meraih puncak sukses sebagaimana yang dijanjikan Allah. Yakni bagaimana kita tetap berjalan dalam ritme hidup yang senantiasa dihiasi nilai-nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan ketakwaan. Wujud dari ketaatan yang seutuhnya guna meraih puncak sukses yang tiada bandingannya. Jadi kalau diumpamakan tadi seperti hanya tijarah, perdagangan atau perniagaan, maka perniagaan atau perdagangan itulah yang tentu akan membebaskan manusia dari segala bentuk kerugian. Sekali lagi, kenapa Allah SWT gambarkan hal tersebut dengan perniagaan yang tidak akan merugi? Sebab memang galibnya manusia kalau sudah dihadapkan pada urusan materi, urusan kebendaan, sangat mudah untuk tertarik. Sehingga dia akan berjuang untuk dapat meraihnya dengan segala cara dan upaya. Karena itu manakala 3 hal sudah tertunaikan di dalam kehidupannya dengan konsisten, senantiasa membaca Al-Quran dalam arti menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai pedoman, sebagai jalan cahaya dalam kehidupan. Demikian halnya juga dia senantiasa menegakkan sholat dalam makna sholat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, makin menyempurnakan akhlaknya di dalam kehidupan. Demikian juga selalu terbangun jiwa empati kepada sama untuk terus berbagi dan senantiasa menghadirkan rezeki itu sebagai ladang bagi hidup dan kehidupan yang bermanfaat. Maka sesungguhnya Allah SWT akan menyempurnakan pahala itu dengan tambahan yang lebih baik dari apa yang selama ini mereka cari, dari apa yang selama ini mereka perjuangkan. Allah SWT akan memberikan tambahan-tambahan itu dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, ini yang kita sebut dan kita maksudkan dengan keberkahan. Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Karena ada juga ternyata orang yang bertambah harta tapi tidak menambah kebahagiaan. Malah hidupnya ya terus saja dihimpit dengan kegelisahan, dihimpit dengan keresahan. Bakasieun, bakakeung gitu ya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah ketika dia mendapatkan harta tidak puas-puas, terus saja begitu. Sampai kemudian dia melupakan tugas hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ujung-ujungnya hartanya tidak menyelamatkan dirinya. Ujung-ujungnya hartanya ini tidak bisa menjadi investasi untuk tujuan ibadah sama sholat. Di saat dia kembali kepada Allah, hartanya justru malah mencelakakannya. Jadi bagaimana harta ini agar bisa bermanfaat? Ya tentu saja hartanya itu betul-betul dioptimalkan di jalan Allah. Semangat untuk berempati pada sama. Digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Dari apa yang memang menjadi anugerah si Allah SWT. Sebab rezeki yang hadir dalam kehidupannya itu adalah karunia dari Allah SWT. Allah SWT akan menambah itu di dalam kehidupannya dengan keberkahan. Namun tentu akan berbeda halnya dengan mereka-mereka yang tidak menggunakan apa yang Allah anugerahkan itu untuk tujuan kebaikan, untuk tujuan kemuliaan. Bertambahnya harta itu bukan menjadikan dirinya makin nyaman, makin tenang, malah justru selalu dihimpit dengan rasa takut, rasa cemas. Demikian juga Allah SWT akan mengampuni dosanya dengan ampunan yang seluas-luasnya. Karena tidak ada manusia yang bebas dari dosa, tidak ada manusia yang tidak pernah lepas dari segala kesalahan. Dia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, mereka-mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dan menghadirkannya sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai jalan cahaya. Kemudian juga senantiasa menghadirkan sholat sebagai pondasi hidup dan kehidupannya. Dan senantiasa terbangun empati kepada sama. Maka mereka inilah yang tentu nanti akan mendapatkan tambahan-tambahan di sisi Allah SWT dengan berbagai kenikmatan. Dari apa yang menjadi puncak syukur di dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah SWT juga adalah pemilik sifat asy-syakur begitu ya, yang maha mensyukuri.
Allah menambahkan itu kepada mereka yang senantiasa menghadirkan nilai hidup dan kehidupannya dengan rasa syukur. Salah satu di antara bentuk syukur itu adalah makin menambah ketaatan kepada Allah, terbangunnya jiwa empati kepada sesama. Nah, 2 ayat dari apa yang kita baca hari ini di surah Fatir ayat 29, ayat 30. Tentu saja ini akan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita, senantiasa akan menjadi penguatan di dalam diri kita. Bagaimana agar setiap aktivitas hidup dan kehidupan yang kita jalani ini benar-benar memberikan kepada kita kualitas hidup yang makin menguntungkan. Kualitas hidup yang tentu makin mencerahkan. Bahkan tentu saja kualitas hidup yang nanti akan memberikan kemuliaan di akhirat nanti. Tatkala kita kembali kepada Allah SWT, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan apresiasi penghargaan. Ya. Ketika di dunia kita mendapatkan keberuntungan karena apa yang kita miliki dalam kehidupan kita dari anugerah Allah ini betul-betul kita optimalkan untuk tujuan-tujuan yang mulia, untuk tujuan yang lurus. Maka tatkala kita kembali kepada Allah pun tentu saja Allah SWT akan berikan apresiasi penghargaan yang jauh lebih baik lagi begitu. Maka ini yang sesungguhnya harus kita miliki. Ya, kadangkala kita ini kan cenderung mengabaikan begitu ya. Kadangkala tidak memiliki motivasi untuk betul-betul menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan sebagai jalan cahaya dalam kehidupan. Padahal manakala Al-Quran ini betul-betul kita hadirkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan sebagai jalan cahaya dalam kehidupan, maka Al-Quran ini akan memberikan kepada kita begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan terbaik yang kalau kemudian kita gunakan secara optimal, secara maksimal, maka tentu saja ini akan memberikan kepada kita jalan kehidupan yang makin memuliakan. Maka mari kita hiasi hidup dan kehidupan kita dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, dan sebagai jalan cahaya dalam kehidupan. Hadirkan salat kita, salat yang berkualitas, salat yang tatkala kita kerjakan tentu saja akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan hadirkan setiap anugerah Allah yang datang melewati harta yang ada dalam kehidupan ini betul-betul sebagai motivasi, semangat untuk membangun empati kepada sama. Sehingga inilah yang nanti akan memberikan kepada kita keberuntungan yang luar biasa terbentuk kerugian. Bahkan Allah SWT akan menyempurnakan pahalanya dengan menambahkan kembali kebaikan-kebaikan dari apa yang ada dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Yang tentu saja ini akan memberikan ketenangan dan ketentraman di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Dengan rasanya demikian apa yang bisa disampaikan, dan kita sudah berada di penghujung acara kita Buan Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hadirkan Al-Quran yang hadir dalam kehidupan kita betul-betul menjadi barometer, menjadi alat ukur dalam kehidupan kita untuk makin baik dari waktu ke waktu. Demikian juga sholat kita, demikian juga infak dan sedekah kita harus makin memberi daya pembeda di dalam kehidupan kita untuk tujuan-tujuan yang makin memuliakan, untuk tujuan-tujuan yang makin mencerahkan. Demikian apa yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.